Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa kembali di channel Barokah Mebel Online. Ini adalah hasil akhir dari proses finishing PU Natural Glossy. Finishing berbahan dasar polyurethane natural gloss yang saya aplikasikan pada kayu jati. Gimana prosesnya? Simak terus video ini sampai selesai. Untuk video saya kali ini saya didukung oleh produk dari Durevole, mulai dari penahan getah atau PU insulator, PU sanding sealer berbahan dasar akrilik, serta PU top coat clear berbahan dasar PU juga. Kita mulai proses amplas. Proses amplas ini saya sajikan kenapa penting untuk diketahui bahwa proses amplas itu harus benar-benar rata. Di sini saya mulai dari grade 120 menggunakan band sander untuk meratakan dan lanjut ke grade 180 untuk menghaluskan serta meratakan papan kayu jati. Kurang lebih untuk hasilnya minimal seperti ini, jadi flat, halus, semua bekas-bekas luka guratan amplas kasar ataupun gerinda serta bekas-bekas planer dia bisa hilang, benar-benar rata dan halus. Bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kedua, kita lanjut untuk aplikasi PU insulator. Ini PU insulator adalah penahan getah kayu, terdiri dari dua komponen ya. Warnanya seperti ini dia, PU insulator dari Durevole. Ini saya takar menggunakan gelas takar dari Kolat. PU insulatornya 2:4 bagian atau 300 ml. Kodenya DPL 1000. Terus ini PU alkyd hardenernya. Perbandingannya dia 1:4. Kodenya DPLH 8001. 1/4 bagian dari campuran. Yang terakhir dari Durevole juga yaitu thinner PU SS. Jadi tinernya sama dengan untuk sanding sealer, kodenya DTPU 2001, perbandingannya 1:4 untuk thinner. Jadi untuk insulatornya 2:4, hardenernya 1:4, thinnernya 1:4. Kita aduk dulu biar merata. Warnanya bening ya insulatornya. Kayu jati itu merupakan kayu yang memiliki getah yang cukup kuat ya. Jadi sebenarnya untuk natural sih tidak begitu kentara, cuma untuk beberapa customer tertentu itu minta untuk penahan getah. Di sini saya aplikasikan menggunakan spray gun F100. Settingan untuk tekanan anginnya cukup besar ya, 3,5 kg force per cm persegi, karena takaran untuk insulatornya ini juga lumayan pekat. Untuk aplikasinya sendiri ini saya lakukan, pabrikan menyarankan 3-4 layer dan 2 tahap. Di sini saya lakukan 2 layer dan 2 tahap. Layer pertama, layer kedua dalam 1 tahap tadi. Kita tunggu 1 jam, setelah kering kita timpa lagi seperti ini untuk tahap kedua. 2 layer, jadi melintang dan membujur sesuai arah serat kayu. Setelah selesai kita keringkan. Nah, ini yang saya suka. Insulator ini tuh dia tipikalnya bisa mengeluarkan grain kayu ya. Warna kayunya itu bisa keluar bagus, seperti inner beauty-nya itu kelihatan. Setelah kering
semalaman atau 1 kali 12 jam kita bisa lakukan proses pengamplasan. Nah, ini dia udah kering, cakep ya, pakai insulator Durevole aja udah lumayan bagus nih. Seharusnya pori-porinya juga untuk bagian corner lengkung ini udah tertutup. Untuk pengamplasan insulator atau penahan getah dari Durevole ini menggunakan grade 400. Sebenarnya aturan dari pabrikan menyarankan 320, tapi karena yang saya pergunakan itu amplas Tayo ya, dia karakternya cukup lebih agak kasar ya, jadi saya mainkan di grade 400. Setelah selesai amplas rata semuanya, kita bersihkan atau kita blow dengan kompresor angin, debu-debunya harus hilang. Kita lap, dan setelah bersih kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti ini dia kalau sudah diamplas. Kita lanjut ke tahap wood filler. Saya menggunakan filler yang murah ya, Luxor. Saya tambahkan 20% thinner. Filler ini saya aplikasikan kenapa? Karena saya ingin mengirit sanding sealer ya, untuk meratakan dan menutup pori-pori kayu. Filler ini karena murah, aplikasinya mudah, dan dia efektif untuk menutupi pori-pori kayu yang ya cukup kecil lah, dan itu bisa menjadikan hasil yang kurang maksimal kalau terbuka. Ada 2 metode seperti tadi yang saya lakukan langsung menggunakan scrub, dan yang kedua ini metode menggunakan kuas. Ada segi perbedaan sedikit sih di hasilnya. Saya lebih suka dengan kuas untuk kemudahannya, tetapi untuk hasilnya itu lebih bagus pakai scrub. Setelah semuanya kita oles, kita keringkan. Sebenarnya sih tidak usah harus di tempat yang panas seperti ini ya. Ini karena biar dia terlihat ketika saya shoot menggunakan kamera. Sekitar 2 sampai 3 jam lah udah kering, kita bisa langsung proses amplas. Untuk pengamplasan wood filler di sini saya menggunakan grade 320. Aturan mainnya sih sebenarnya pakai 240, tapi karena ini cukup halus saya menggunakan grade 320. Kita semprot dengan angin untuk mengetahui apakah sudah rata, karena untuk wood filler ini harus benar-benar hilang ya, cuma pori-pori aja yang harus tertutup sama wood fillernya, supaya nanti ketika diwarna itu dia tidak warnanya akan cenderung beda kalau dia tidak diamplas sampai ke kelihatan porinya. Setelah semuanya selesai kita blow sampai semua debunya hilang. Nah, ini dia. Nah, kurang lebih fungsi untuk wood filler tuh seperti ini. Jadi pori-pori kecil itu dia tertutup dengan wood filler, karena PU insulator sama SS itu kalau cuma 1 kali tidak kuat. Oke, kita ke tahap proses PU SS Alkyd Clear FD4. Kodenya agak panjang ini. Semuanya dari Durevole. Ini juga PU Alkyd hardernya sama dengan insulator DPLH 2001. Ini tinernya DT PU berapa tadi tidak kelihatan, nantilah saya tulis lagi. Saya campur menggunakan gelas takar dari Kolat juga. Perbandingannya itu untuk PU Alkyd SS Clear ini atau PU Durevole sanding sealer ini 2:1:2. Jadi untuk sanding sealer, cairan sanding sealer ini
2/5 bagian ya berarti ya, karena satu campuran ketiganya ini ada 5 bagian. Untuk sanding sealernya ini 2/5 bagian, saya coba di 200 ml, kodenya DPL 2000 FD berapa tadi, baca sendiri aja ya. Terus untuk hardenernya ini 1/5 bagian, jadi 100 ml, kodenya DPLH 8001. Ups, tutupnya jatuh, kita buang aja lah, ini mengganggu. 100 ml, jadi dia 200 tambah 100 jadi 300 ml. Sekarang yang terakhir tinernya, semuanya dari produk Durevole. Tinernya ini 2/5 bagian, berarti 200 ml, kodenya DTPU 2001. Oke, jumlah totalnya berarti 500 ml ya. Walaupun dia di kaleng ada yang tulisannya gram, ada yang liter, tapi saya pakai perbandingan volume aja lah. Masih sama, saya menggunakan aplikasi untuk penyemprotan, menggunakan spray gun dari Meiji F100 di lubang spuyer 1.5. Oke, kita semprotkan sanding sealernya. Untuk sanding sealer sendiri ini sebenarnya semprot ndak ada metode harus dari mana dulu, tapi karena kebiasaan saya dari yang mulai yang sulit-sulit dulu, baru terakhir itu bagian yang gampang terlihat. Nah, dari bagian bibir-bibir atau edging lanjut ke bagian dalam, nanti bagian luar mulai dari samping dan top. Untuk sanding sealer sendiri ini saya agak keluar dari aturan baku dari Durevole ya. Saya coba irit karena tadi sudah ada wood filler, karena sanding sealer ini juga ternyata harganya lumayan. Jadi karena barang bagus, saya coba untuk seirit mungkin. Ini proses untuk sanding sealernya, saya spraynya seperti ini, satu layer. Nah, kita keringkan sampai sekitar ya 1,5 jam lah, kering sentuh di suhu kurang lebih suhu luar di 36 sampai 38 derajat Celcius. Terus setelah kering sentuh, saya timpa lagi untuk layar kedua dengan posisi melintang seperti ini. Kalau dipercepat gaya jalannya nggak enak ya kalau ditonton. Oke, setelah proses sanding sealer tadi sebenarnya itu kemarin ya, kita tunggu 1 malam, paginya kita bisa proses amplas. Amplasnya untuk sanding sealer ini saya naik ke grid ke 400. Kalau dari wood filler tadi kan 320, saya naikkan lagi seperti yang untuk amplas insulator di grid 400. Sebenarnya kalau udah mulai ke ini, bagusnya atau enaknya sih pakai mesin amplas orbital ya, karena PU tuh dia karakternya keras banget. Kalau pakai tangan lumayan berotot. Oke, langkah selanjutnya kita ke proses pewarnaan. Ada dua step ya di pewarna ini ya. Yang pertama itu tuning. Kalau campurannya sama, nanti saya jelaskan lah. Kita campur dulu. Di sini pewarnaan saya pakai metode campuran sanding sealer 200 ml, sama ini dari PU sanding sealer Durevole. Perbandingannya sama juga dengan campuran yang sanding sealer pertama clear tadi, yang bening tanpa warna. Di sini saya tambahkan warna wood stain atau pewarna kayu. Ada yellow yang pertama ini 7 ml. Oh iya, ini takaran cantingnya ini dari bekas botol hardener Luxor ya, atau Impra itu sama. Saya potong dengan ketinggian 2 cm.
Terus ini warna yang selanjutnya itu dia walnut brown, karena saya coba untuk cari di warna teh agak gelap dikit lah, bukan teh yang terang. Di sini untuk yellow tadi sekitar 7 sampai 8 ml, untuk yang walnut ini sekitar 28 ml lah, karena ini 2 canting penuh. Satu canting tuh kalau saya hitung kurang lebih volumenya di angka 14-an ml. Kita campur dengan campuran sanding sealer tadi sebanyak 200 ml. Nah, campuran tadi itu bisa dipakai untuk tuning wood. Jadi tuning itu menurut istilah saya sih, tidak tahu, kalau salah benarkan ya sahabat. Tuning itu istilah saya untuk menyamarkan warna kayu. Jadi seperti bagian corner lengkung ini dia kayunya agak terang ya, sama yang samping ini. Ini saya tuning dulu. Saya spraynya itu searah serat kayu. Saya pakai bantuan solasi. Kalau sudah, kita bisa langsung buka biar dia rapi, tidak melebar ke bagian top. Oke, ini baru tahap pewarnaan atau staining wood. Untuk pewarnaan sendiri sama, saya pakai metode seperti spray sanding sealer tadi, mulai dari edging, bagian-bagian yang susah, bagian dalam, baru ke tahap top atau body yang utama. Spraynya kurang lebih caranya saya seperti ini. Kita ratakan warnanya sampai ya seragam. Kalau sama persis sih enggak ya, nanti malah terlihat apa ya, ya paling enggak udah samar, udah rata, bagus. Nah, ini menurut saya udah rata, udah cukup. Kita tunggu keesokan harinya. Jadi ini udah sore, semalaman kita diamkan. Besok pagi sudah kering, kita bisa cek warnanya. Nah, ini sudah kering warnanya seperti ini. Menurut saya udah cukup lah ya, udah oke. Yang belang-belang sudah saya tuning tadi kemarin maksudnya. Nah, kalau warna sudah rata seperti ini, saya tambahkan sekali lagi proses sanding acrylic PU clear tanpa warna. Jadi karena sebelum di top coat itu nanti ada proses amplas, supaya warnanya itu tidak belang, saya pakai metode ini. Jadi saya spray keseluruhan area yang mau diamplas, supaya nanti ketika proses pengamplasan itu warnanya tidak belang. Juga untuk menambah ketebalan dan kehalusan permukaan media atau benda yang kita finishing ini. Kita spray campuran dari PU acrylic sanding sealer secara keseluruhan. Cukup 1 layer aja ya, enggak perlu 2 layer, karena dia untuk membantu menutup warna supaya tidak luka ketika diamplas. Sore hari cukup sudah kering, karena cuma 1 layer, kita bisa langsung proses amplas untuk yang terakhir sebelum top coat. Sama ya, harusnya keras banget, PU keras, beda sama ML, apalagi NC, dia agak lunak. Kalau ini keras banget, keras tapi ya memang bagus sih, dia brittle, renyah, amplasannya enak. Prosesnya juga padat, dia tertutup sempurna pori-porinya. Setelah kita proses amplas, kita blow, hilangkan semua debu, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah blow kita usap semua, karena kalau cuma blow itu masih ada debu yang nempel di permukaan, kita harus hilangkan. Setelah itu kita siap ke proses top coat clear PU glossy. Nah, ini dia produk-produk Durevole untuk top coatnya, PU acrylic top coat clear DPA 3000E
Ini hardenерnya PU acrylic hardener DPAH 8001E1, dan ini tinernya, kodenya DTPU 3 berapa tadi, cepet banget, nantilah ada tulisannya, dibaca sendiri biar tidak lupa, kodenya panjang-panjang. Intinya clear top coat PU ini dia perbandingannya 414, jadi pakai perbandingan volume aja lah. Ini warna dari clear gloss PU dari Durevole. Pertama kali lihat warnanya agak kaget ya, karena biasanya clear yang saya pakai itu agak bening, ini agak keruh ya. Oke, berarti 4/9 bagian. Ini saya tuangkan 200 ml untuk clearnya. Dia agak keruh, kurang tahu nanti hasilnya. Mudah-mudahan sih memang seperti ini, takutnya udah kadaluarsa saya, karena biasanya clear yang saya pakai itu bening dia. Nah seperti ini, seperti hardenernya ini bening. Untuk hardener 1/9 bagian berarti 50 ml, kodenya DPAH 8001E1. Untuk tinernya, thinner top coat, nanti saya tulis ya semua deskripsi bahan-bahannya itu kodenya apa aja, karena kemasannya sama, warnanya sama, yang membedakan tuh cuma tulisannya, dan tulisannya kadang pun ya maaf nih untuk Durevole kayaknya perlu diperbaiki deh, stikernya ini mudah terkelupas dan mudah mudah busem ya untuk tulisan di kaleng sama botol. Kita aduk. Oke, cukup, perbandingannya 414. Oke, sudah kita bersihkan spray gunnya, masih sama pakai spray gun jadul F100 Meiji 1.5. Ya maklum Pak, belum kuat beli yang baru. Oke, kita lanjut ke tahap spray top coat clear PU Durevole. Untuk clear ini metodenya sama sih, saya spray mulai dari edging dulu bagian dalam, baru lanjut ke bodi luar, yang bodi yang sering terlihat utama. Jadi supaya bodi luar itu dia aman, ndak kena semburan percikan dari yang lain kalau kita semprot yang terakhir. Untuk settingannya ini, karena dia lumayan pekat, settingannya saya agak naikkan sedikit ya sahabat YouTube. Settingan tekanan anginnya, settingan untuk bukaannya. Tekanan angin ini saya pakai di angka hampir menyentuh di 4 kg per cm force persegi, jadi dia lumayan kencang. Cuma hati-hati karena kompresor saya kecil, jadi agak harus hati-hati kalau untuk area yang lebar ini, takutnya ngos-ngosan. Untuk ritmenya kurang lebih seperti ini, saya jaraknya juga sama, dia bukaan fluid control knobnya dia di 2 putaran, terus untuk bukaan lebaran semburan di angka 2 putaran dari tertutup penuh juga. Tekanannya tadi hampir di angka 4 kg force per cm persegi. Nah ini udah di layer pertama. Untuk clear ini bagus ya. Oke, ini hasilnya. Sebenarnya clear saya pakai 2 kali step, tapi berhubung harinya agak kurang bagus, tidak saya rekam, tapi hasilnya seperti ini. Menurut saya oke. Tampilan aslinya sih lebih bagus ya dari ketika direkam pakai HP, karena kameranya saya kurang begitu wah.
ini halus, rata, terus glossinya tuh oke sih ya.